Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Ida. Di sini kita masuk pada materi fikih. Kita membahas tentang masalah toharoh. Di sini toharoh yaitu dalam arti menurut syariat ajaran agama Islam, yaitu artinya bersuci. Di sini bersuci daripada hadas dan najis. Yang dimaksud dengan hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Untuk menghilangkan hadas tersebut bisa dengan seseorang harus melakukan berwudu jika itu berhadas kecil. Namun jika dia mempunyai hadas besar, maka dilakukan dengan melakukan mandi besar. Hadas kecil dinyatakan dia mempunyai hadas kecil dan bisa membatalkan wudunya apabila yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, atau salah satu dari keduanya, baik berupa angin atau berupa benda, baik itu benda najis atau suci, baik yang keluar itu biasa keluar atau tidak biasa seperti darah dan lain sebagainya. Sedangkan hadas besar yaitu diakibatkan karena adanya yang pertama yaitu haid, yang kedua nifas, ketiga wiladah, keempat jima atau bersetubuh baik keluar mani atau tidak, yang kelima keluar mani baik laki-laki disengaja ataupun tidak disengaja. Hadas yang kedua tadi disebabkan karena hilangnya akal, karena sebab gila, mabuk, tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk tetap yang tertutup pintu keluarnya angin atau kentut. Yang ketiga disebabkan karena bersentuhnya antara kulit laki-laki dan kulit perempuan sama-sama dewasa yang bukan termasuk muhrimnya. Yang keempat yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa. Adapun cara menghilangkan atau mensucikan hadas kecil tersebut adalah dengan cara berwudu atau tayamum. Yang kedua yaitu masuk pada najis. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syarak atau hukum Islam, yaitu najis yang mengenai badan atau pakaian hendaknya segera dibersihkan. Jika tidak segera dibersihkan akan menimbulkan efek samping yang tidak baik, misalnya kotor, bau, penyakit, dan sesuatu yang tidak enak dipandang. Najis ada 3, yaitu di sini macam-macamnya najis. Pertama yaitu najis mukhafafah. Di sini najis mukhafafah disebut dengan najis ringan. Yang kedua najis mutawasito disebut dengan najis sedang, dan yang ketiga yaitu najis mughaladoh disebut dengan najis yang berat. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan. Ini termasuk najis yang disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu. Cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dengan mensucikan najis tersebut, cukup dipercikan air yang suci pada benda yang terkena najis tersebut. Najis mutawasitoh yaitu najis yang sedang. Di sini najis mutawasitoh dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama najis hukmiyah, yaitu diyakini adanya najis tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya. Misalnya terkena air kencing yang sudah lama kering. Cara mensucikannya yaitu dengan cukup mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih bisa dilihat warnanya, baunya, rasanya. Misalnya air kencing, kotoran hewan atau manusia, darah, nanah, minuman keras, dan sebagainya. Cara mensucikannya yaitu harus dihilangkan warnanya, baunya, dan rasanya. Najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh, najis yang berat.
Najis yang berat ini termasuk najis yang berasal dari babi dan anjing, baik kotorannya, air liurnya, maupun yang lainnya. Cara mensucikannya yaitu dengan dihilangkannya wujud aslinya, wujud najisnya dahulu, kemudian dicuci bersih sampai 7 kali siraman, yang salah satu diantaranya dicampur debu atau tanah. Setelah kita masuk kepada najis dan hadas tadi, kita masuk kepada bab wudhu. Di sini wudhu menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara, wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat wudhu yaitu yang pertama, beragama Islam, kedua mumayyiz, ketiga berhadas kecil, keempat memakai air yang suci dan mensucikan, yang kelima tidak ada yang menghalanginya sampai air ke kulit. Rukun wudhunya yaitu diantaranya pertama niat, kedua membasuh seluruh muka dengan sempurna, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap atau menyapu sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib berurutan. Sunah-sunahnya wudhu diantaranya yaitu pertama membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua telapak serta menyela-nyelani jari tangannya, yang ketiga berkumur dan menghirup air ke lubang hidung, yang keempat membasuh kedua telinga, yang kelima mengulangi setiap gerakan 3 kali atau masing-masing basuhan, yang keenam menyela-nyelai jari-jari kaki, yang ketujuh berdoa setelah berwudhu. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian tayamum. Nah, di sini yang dimaksud dengan tayamum ialah menyapukan tanah atau debu suci ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi besar atau mandi wajib. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum yaitu karena pertama apabila karena sakit yang dikhawatirkan bertambah sakit atau bertambah lama sembuhnya jika terkena air. Yang kedua karena dalam perjalanan, yang ketiga karena tidak ada air dan sudah mencari air tetapi tidak mendapat air. Yang keempat ada air tetapi udara sangat dingin sekali dan membahayakan. Yang kelima ada air tetapi tidak cukup untuk berwudu atau mandi. Yang keenam ada air tetapi hanya cukup untuk diminum saja. Yang ketujuh ada air tetapi tempatnya sangat jauh sehingga apabila ke sana waktu sholat sudah habis. Dan yang kedelapan yaitu ada air tetapi apabila ke sana membahayakan jiwa atau harta. Nah, di sini syarat-syarat tayamum diantaranya yaitu yang pertama memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang keempat bagi wanita tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang kelima yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, di sini bagaimana cara niatnya bertayamum? Yaitu pertama niat, terus kedua menyapu wajah, ketiga menyapu kedua tangan sampai siku, yang keempat tayamum. Itu yang dilakukan dalam melakukan tayamum. Tadi sudah kita masuk kepada rukun tayamum ya, tadi ada 4. Sekarang masuk kepada sunahnya tayamum. Yang pertama yang dilakukan yaitu membaca basmalah. Yang kedua meniup atau menipiskan debu di telapak tangan. Yang ketiga membaca doa setelah tayamum. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima mendahulukan anggota yang kanan kemudian yang kiri. Yang keenam menggosok sela-sela jari setelah menyapu kedua tangan. Yang membatalkan tayamum yaitu diantaranya pertama semua hal yang membatalkan wudhunya juga membatalkan tayamum. 2. Menemukan air jika tayamum yang dilakukan karena tidak ada air.
Yang ketiga, dapat menggunakan air jika tayamum yang dilakukan karena terhalang menggunakan air. Dan sekarang kita masuk kepada mandi wajib. Nah, apa yang dikatakan dengan mandi wajib? Mandi wajib ialah menyiram dan meratakan air yang suci ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai niat menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib yaitu diantaranya satu, berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, yang kedua menghilangkan najis yang ada pada anggota badan, yang ketiga meratakan air yang suci ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sunat mandi diantaranya mandi wajib tersebut: pertama, membaca basmalah ketika akan mandi, kedua berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, ketiga menggosok seluruh badan agar kotoran yang menempel hilang, yang keempat mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri, memakai wangi-wangian seperti shampoo atau sabun mandi, dan yang terakhir berdoa sesudah mandi seperti doa sesudah wudu. Di sini untuk melakukan tohero ya, alat untuk bersuci. Di samping tadi ada istinja, ada hadas najis juga. Sini alat untuk bersuci yaitu diantaranya bisa melakukan dengan air, dengan batu, atau dengan debu. Nah, di sini kalau yang dilakukan dengan air, di sini ada macam-macam air. Yang pertama air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci serta belum berubah keadaannya seperti air sumur, air sumber, air hujan, air laut, air embun, air sungai, dan air salju. Yang kedua air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci karena telah dipergunakan untuk bersuci sebelumnya. Yang ketiga, air musammas, yaitu air suci tetapi makruh digunakan untuk bersuci, seperti air yang terkena panas matahari karena dapat mengakibatkan penyakit kulit. Dan yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak dapat dipergunakan untuk bersuci jika telah berubah salah satu sifatnya, yaitu baik bau, rasa, ataupun warnanya. Demikianlah yang sudah Bu Ida sampaikan kepada kalian semua dari materi tohara ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan semoga bisa memperbaiki diri kita dari suatu kesalahan atau kelupaan yang selama ini tidak pernah kita pahami selama kita di bangku sekolah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.